janji Tuhan pasti. Tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Semua yang diucapkan adalah kebenaran yang mutlak. Dia klaim. Jadi kata pasti ini, sekalipun rumput boleh layu, bunga boleh gugur, tapi firman-Ku tidak pernah gugur. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia memiliki waktunya sendiri yang sempurna. Waktu yang terbaik adalah waktu perkenanan. Dia pasti akan memberikan. Dia pasti menyembuhkan. Dia pasti memberkati. Dia pasti mengangkatmu. Dia pasti. Aku Tuhan, Engkau yang berjanji Tuhan menopang kami. Di saat ku gentar Tuhan, Engkau yang menolong kami. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. But
hari yang penuh keberkatan ini membawa kami semakin memahami, semakin mengerti isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Sehingga benar-benar firman ini bukan sekedar kepada jemaat-Mu, tetapi hamba-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat di dalam kasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Baik, puji Tuhan. Siapkah mendengar isi hati Tuhan? Pagi hari ini ada sebuah tema, menemukan Tuhan di masa-masa sulit. Dara, tangkap esensi ayat ini. Karena kita berbicara tentang tulisan tangan, tulisan Yeremia, di mana ratapan ini sekali lagi pembelajaran padang gurun, pembelajaran di dalam pembuangan, pembelajaran di padang gurun 40 tahun, sekali lagi saya berulang-ulang menyampaikan, sebenarnya sudah menjadi guru ya bagi setiap umat Tuhan. Lalu di dalam pembuangan selama 70 tahun, bangsa Israel ini terus diajar Tuhan. Dan saya berharap saudara tangkap supaya tidak terjadi seperti ini. Saudara harus bisa benar-benar keluar dari persoalan-persoalan yang sulit dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, kalau di sini kita lihat ratapan 3:26, jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Itu ada call. Dalam bahasa aslinya ada call. Nanti kita belajar apa arti call ini. Ya. Mari kita lihat ratapan 3 ini saya kasih tema menemukan Tuhan di masa-masa sulit. Kesulitan apa yang kita alami hari ini? Penyakit kah? Apalagi? Masalah keluarga? Masa depan? Usaha? Pekerjaan? Ataukah kita merindukan buah hati? Masa sulit apa yang kita hadapi? Ada banyak berbeda-beda dari setiap umat Tuhan mengalami masa-masa ini. Tapi saudara belajar di dalam masa pembuangan 70 tahun ini adalah sebuah harga yang harus mereka bayar daripada arti sebuah kesalahan. Tapi saudara, masa-masa sulit ini terkadang Tuhan izinkan sekalipun kita hidup dalam kebenaran. Biasanya masa-masa sulit terjadi karena itu kesalahan kita, tetapi terkadang Tuhan izinkan sekalipun kita hidup dalam kebenaran. Tuhan izinkan itu terjadi supaya itu mendewasakan iman kepercayaan kita. Saudara yang terkasih, belajar untuk tetap taat dan setia di tengah-tengah masa sulit itu, mari kita lihat dalam ratapan 3 ayat 25 dulu. Ratapan 3 ayat yang ke-25 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi kita yang mencari Dia. Sebab itu di dalam terjemahan asli Dauras, kata Dauras ini mencari. Bagi mereka yang mencari Dia. Saudara, kata mencari ini artinya dari berbagai banyak arti, ada satu poin yang saya ambil, yaitu mengejar. Kata mencari itu mengejar, mendapatkan.
Maka di dalam terjemahan asli ini artinya adalah pertama ada usaha atau niat untuk bertindak. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan, saudara percaya Dia hadir, percaya kita berjumpa dengan Dia, tetapi saudara tidak punya usaha yang lebih, maka usaha saudara hanya biasa-biasa saja. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sebuah hal yang biasa-biasa. Maka kata mengejar itu adalah usaha untuk bertindak. Yang kedua adalah bangkit dari keterpurukan dan lawan kelemahanmu, lawan ketidakpercayaanmu. Saudara, proses itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Tidak terlepas daripada anak Tuhan, hamba Tuhan, gembala sekalipun juga akan mengalami sebuah proses kehidupan. Persoalannya adalah seberapa besar kepercayaan kita. Seberapa besar ketika kita mencari Tuhan, mencari hadiratnya, apakah kita sungguh-sungguh mengejar Dia dengan menangkap seperti dalam Alkitab. Yang ketiga itu kata mengejar, memiliki hati yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu saya mau sampaikan begini, kata Dauras ini. Banyak orang pintar, sedikit orang jujur. Ya. Banyak orang, mohon maaf, izinkan saya ingin berbicara. Karena jangan sampai terulang bangsa Israel ini. Ya, banyak orang percaya Tuhan, tetapi sedikit sekali dia dapatkan orang yang setia. Setia itu ada harga. Setia itu ada pengorbanan. Setia itu ada sesuatu yang harus mengalami sebuah ujian. Oleh sebab itu, kenapa pelajaran daripada tulisan Yeremia ini supaya jangan terjadi generasi-generasi yang akan datang. Maka Alkitab ini dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Artinya, kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menerima banyak kebaikan-kebaikannya. Saudara akan lihat banyak kebaikan-kebaikan. Setiap proses yang saudara hadapi, kata kuncinya adalah cari Dia. Lalu, di dalam ayat ke-26, tolong dibagikan. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah ini dia. Saudara, saya coba dalam terjemahan yang lain. Jadi, baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang. Memberi pertolongan. Lagi-lagi saya katakan, ini berbicara kesetiaan. Banyak orang maunya instan. Hari ini doa, 1 jam harus dijawab. Banyak orang minta instan. Ya. Dan banyak sekali semua makanan dan minuman serba instan. Bila perlu Tuhan, jawaban juga harus instan. Saudara, ini 70 tahun. Proses ini cukup lama.
Kalau saudara sekarang umur berapa? 30, 20, tunggu 70 tahun lagi? Tidak kesampaian janji Tuhan. Maka itu, percepat proses ini tergantung bagaimana saudara menanti. Nah, kata menanti itu begini, saya jelaskan. Menanti itu dalam bahasa aslinya kul. Kul itu artinya menggeliat sakit, menderita sakit bersalin. Jadi menunggu, izinkan hari ini saya tidak berbicara tentang benih dalam rahim, benih dalam keturunan. Tapi saya membawa sebuah analogi, contoh. Ya, kata benih ketika menggeliat sakit, menderita sakit bersalin, dia menunggu janji Tuhan itu. Ya, sebab itu begini, kalau lihat pergulatan Yakub, ini contoh, mengalami kesakitan, biar dipelecok, dia punya kakinya, pangkal pahanya. Dia berjuang di situ dari malam sampai fajar menyingsing, hanya meminta berkat Tuhan. Itu ada pergulatan, menahan rasa sakit. Tapi banyak orang tidak kuat dengan benih ini. Dan seringkali benih ini gugur di tengah jalan. Oleh karena apa? Kesalahan kita. Ini mohon maaf, ini analogi. Jadi ketika kita memiliki, ini sekalipun saya seorang pria, tapi juga saya punya istri, saya tahu persis. Benih itu ketika berjalan 1 bulan, 2 bulan, saudara lihat, izinkan anak-anak, ya, saya ingin berbicara dengan berpikir yang negatif. Terkadang benih ini lihat 1 bulan, 2 bulan, lalu saudara, ya mungkin di situ saudara ngegame, saudara lari, seenak angkat berat, kan gitu, bisa saja gugur. Akibatnya apa? Saudara lihat, Anda berkembang bayi ini, benih ini tidak berkembang menjadi seorang bayi yang sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Karena apa? Karena kesalahan. Saudara lihat sekarang, saya mau bawa kemana ini cerita ini? Banyak kali janji Tuhan itu ada di dalam rahim, menunggu waktu Tuhan. Tapi sering engkau yang menggagalkannya. Kita yang menggagalkannya. Kenapa? Lagi-lagi karena masalah hati. Kalau hatimu hari ini benar-benar tidak clear, saudara akan punya masalah di situ. Maka benih ini kalau benar-benar tidak dijaga, lalu benih bagaimana yang mengalami sebuah kelahiran? Di sini bicara waktu, di sini bicara proses, di sini bicara kul. Kul itu ada sakit rasa bersalin. Makanya kalau saudara mengalami proses kehidupan, kita juga mengalami proses minta kesembuhan Tuhan. Anak kami juga ingin bicara tentang kesembuhan. Ya, berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang pemulihan, berbicara pemulihan anak-anak, berbicara pemulihan keluarga, berbicara pemulihan daripada suami, istri. Ini berbicara pemulihan. Saudara lihat, kalau mau minta sebuah sukacita ketika melihat 9 bulan di dalam rahim bayi ini, tiba-tiba di situ dia lahir, itu seperti menggeliat amat sakit. Tetapi ketika lahir, sukacitanya. Saudara mau lihat sukacitanya, tapi gak mau sakitnya. Gak mau prosesnya. Mau berkatnya, tapi gak mau prosesnya. Saya mau sampaikan, jangan pernah melihat hari ini. Karena bayi yang di dalam itu bergerak,
Tapi mata ibu tidak bisa melihat. Tetapi mata rohaninya dia melihat. Bagaimana pergerakan bayi di dalam ini. Demikian juga kita melihat janji Tuhan. Kita tidak melihat janji hari esok. Kita tidak bisa melihat janji minggu depan. Kita tidak bisa melihat janji bulan depan, bahkan tahun depan. Tetapi mata iman kita bisa melihat janji Tuhan terjadi. Pergerakannya. Saudara, apa yang membuat proses kelahiran ini? Apa yang membuat Yakub itu berhasil? Abraham, Ishak dan Yakub, lewat keturunanmu Allah setia menunggu siapa yang siap. Jadi kalau saudara benar-benar tidak siap untuk menerima benih janji Tuhan, artinya berkat masa depan, berkat kesuksesan, berkat pelayanan yang benar-benar seiring dengan maunya Tuhan, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah berhasil kalau saudara tidak menyesuaikan kehendak Tuhan. Makanya di dalam sebuah pelayanan, sekali lagi saya mau katakan, saudara harus sesuaikan dengan Tuhan, bukan Tuhan sesuaikan mau kita. Akan gagal. Usaha pekerjaan juga demikian. Kalau saudara mau menyesuaikan keinginan daging, maka korupsi. Tapi kalau saudara menyesuaikan etika daripada karakter Kristus, maka saudara akan mengucap syukur apa adanya. Terlihat, kalau kita perhatikan, apa yang membuat benih yang sebenarnya sudah diterima tanah perjanjian, sudah lahir selama 40 tahun, 400 tahun mereka mengalami perbudakan, dan mereka dibawa keluar. Dan 40 tahun itu proses. Itu proses kelahiran. Itu proses di dalam kandungan. Lalu ketika dia masuk tanah perjanjian, proses kelahiran itu dia menerima susu dan madu, menerima berkat-berkat. Tapi sekali lagi, kalau cara Tuhan untuk mengambil, untuk membuat pertobatan terjadi bangsa Israel, maka perbudakan 70 tahun Tuhan luaskan itu terjadi, supaya kita memahami apa yang kau miliki sesungguhnya seperti rumput kering yang hari ini ada, besok tidak ada. Supaya saudara menghargai Tuhan. Jangan pernah engkau menghargai apa yang menjadi milikmu hari ini. Karena itu seperti rumput kering yang hari ini ada, besok tidak ada. Dampak daripada ratapan 3 yang ditulis ini adalah ada harga yang harus dibayar, arti dari sebuah kesalahan. Makanya ingat baik-baik, saya selalu mengingatkan, sebagai hamba Tuhan saya selalu berdoa bagi saudara. Pak Pendeta doa, ya saya doa. Saudara buat kesalahan, Pak Pendeta minta doa, saya tetap doakan. Tapi ingat baik-baik, setiap kesalahan engkau bayar harga. Engkau bayar. Ada harga yang harus dibayar. Dari lihat ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Penderitaan kata ratapan ini. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa kebahagiaan. Dari lihat. Ya Tuhan, jiwa hamba telah dijauhkan dari damai sejahtera. Kemakmuran telah lenyap, telah lama lenyap. Karena engkau telah merampasnya. Tuhan izinkan terjadi. Hamba telah lupa apa artinya kesenangan. Ingat, saudara jangan coba-cobai Tuhan. Ini pelajaran berharga buat bangsa Israel. Ayub punya lembu puluhan ribu. Kalau harga lembu sekarang itu berapa harganya? Ratusan juta. Puluhan bahkan ratusan juta. Tapi dalam satu hari,
Saya anggap begini, berapa sih harga kendaraanmu? Dengan satu milik Ayub, hilang dalam satu hari. Dan diizinkan terjadi. 7 anaknya mati, harta bendanya 1 hari habis, demikian juga kesehatannya. Supaya kita menghargai Tuhan. Kemakmuran aku lupa. Aku lupa apa artinya kesenangan. Tanah yang penuh susu dan madu. Yang dulu aku nikmati. Sekarang 70 tahun di situ mengalami penderitaan kesengsaraan. Ingat. Di ayat ke-18 apa dikatakan? Ayat 18, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kuharap dari Tuhan telah hilang lenyap. Kekuatanku telah mencair karena Tuhan meninggalkan aku. Jadi pelajaran bangsa Israel ini adalah pelajaran, oke, kamu tidak perlu aku, oke, silakan kau jalan sendiri. Dan di ayat selanjutnya dalam poin kedua, 19. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Karena lihat, Tuhan mau kita memperbaiki kesalahan. Tuhan mau kita melupakan masa lalu dan melihat ke depan. Saya mau ingatkan sekali lagi, yang di belakang saudara harus lupakan. Itu guru yang terbaik, tapi jangan diulang. Pelajaran di belakang kegagalanmu, masa lalumu itu menjadi guru yang terbaik. 40 tahun sebenarnya sudah cukup lama mereka. Bahkan generasi ketiga sampai keempat itu mati, keempat yang masuk. Umur 20 tahun yang masuk tanah perjanjian. Itu sudah menjadi pelajaran. Ditambah lagi 70 tahun. Terkadang bangsa ini tidak mengerti sampai hari ini. Tidak mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Tidak mengerti. Dia masih menunggu Mesias yang akan datang. Padahal sudah datang. Sebab itu bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit, itu empedu bahasa aslinya. Yang pahit itu, ipuh itu empedu. Yang pahit, jadi pengalaman pahit masa lalu, ayat 20-nya bilang apa? Ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Artinya begini, terus menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Gak usah ingat-ingat masa lalu. Gak usah, itu merugikan. Itu seperti empedu. Jadi kalau saudara mengingat-ingat masa lalu, mengingat-ingat kesalahan masa lalu, sesungguhnya saudara makan empedu. Mau coba empedu? Saya pernah. Empedu ayam tuh kalau pecah, udah di mana jatuh empedu itu buang. Mau dipoles apapun sulit kecuali dipotong. Dibuang yang kena empedu itu. Empedu itu akan terus membekas dan membuat rasa pahit. Kecewa, sakit hati, akar kepahitan. Itu saudara makan empedu. Jangan dipikirkan. Apa yang dimaksud? Buang, kubur. Jangan lihat-lihat kesalahan suami. Jangan lihat-lihat kesalahan istri. Jangan lihat-lihat kesalahan anak. Jangan lihat-lihat kesalahan orang tua. Apalagi lihat-lihat kesalahan pendeta. Ampun Tuhan. Angkat tangan yang lihat-lihat kesalahan pendeta, coba tolong angkat tangan. Oh tidak ada, puji Tuhan. Ya. Jadi
tidak menguntungkan. Lihat kegagalan. Dulu bangkrut gara-gara kamu tidak dengar-dengaran. Coba kamu taat, coba kamu tidak lakukan ini. Kita sudah punya motor 5. Ketika diberkati suaminya, aduh sayang. Buat kopi yang enak, buat jajan yang enak. Tidak diminta kopi, disuguhin kopi. Karena sayangnya ketika buat kesalahan, dari pagi sampai malam tidak selesai-selesai. Ada yang begitu? Ada yang masih melihat kesalahan suami hari ini? Tolong angkat tangan. Ada. Darah, buang empedu itu. Amin. Ada yang lihat kesalahan istri hari ini? Tidak ada. Itu empedu. Darah, ratapan ini berkata gini, terus menerus hal itu kupikirkan. Terus menerus itu membekas. Kalau saudara mau coba ini, beli ayam hidup, potong ayam itu, empedunya, pecahkan di situ. Bisa enggak saudara bersihkan? Karena dia meresap ke pori-pori. Jadi kalau hati ini tidak cepat-cepat dibereskan, dia meresap ke jiwa. Bahkan ke roh. Bahkan bukan kepada pria, dia merembet ke sana ke sini. Dia menggerogoti. Yang sebenarnya ini aman. Gak ada empedunya kayak merpati. Karena merpati ayam ini langsung lemparkan ke empedu. Empedu ayam ini dilemparkan ke burung merpati. Merpati tidak punya empedu. Saudara merpati. Istilahnya analogi, contoh. Kenapa Roh Kudus selalu dilambangkan merpati? Karena merpati nggak punya empedu. Coba lihat, kalau saudara sakit dalam. Ini ada batu empedu 13 cm. Oh, cepat operasi. Langsung ambil tindakan. Dibuang, dokter buang. Lah saudara, empedu dimakan. Sakit hati ditelan, mentah-mentah lagi. Tapi saya mau akan bilang begini, kalau saudara nggak punya filter telinga saudara, semua diembat, omongan negatif diembat, empedu bagi dirimu. Betul? Masih lagi mau sakit hati? Di sini bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bebas dari empedu. Kok berat? Aduh. Ya, saudara lihat. Mau bebas dari masa sukar. Nah, saudara lihat lagi. Nomor 3, bangkitkan semangat pengharapanmu. Ayat 21 dan 22. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ketika empedu ini dibuang. Lalu ayat 21 ini berkata begini. Meskipun begitu harapanku bangkit kembali. Saudara lihat. Orang yang semangat. Orang yang mengalami pemulihan. Semangatnya bangkit. Ketika dia bangkit, pertama apa yang dia lakukan? Ketika aku ingat. Apa yang diingat? Bukan hal yang negatif. Saudara coba cek. Lihat ya, meskipun begitu harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat. Bukan yang diingat di pasal yang ke-20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa? Ipo, apa? Racun. Itu diingat, itu merugikan. Makanya di pasal 21 dikatakan, aku mengingat hal apa? Kasih setia Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis. Di balik penderitaan masa pembuangan, Tuhan, mereka mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, itulah di dalam rahim ini
ada rasa gejolak, ada rasa sakit yang amat sakit. Itu mungkin ada tendangan kiri dan kanan si bayi. Terkadang siapa yang menendang di dalam rahimmu? Mungkin berkatmu dicuri. Mungkin berkatmu pernah ditipu orang. Mungkin kau mengalami kerugian. Mungkin kau mengalami omongan-omongan yang tajam menusuk hatimu. Mungkin engkau pernah dihina. Mungkin engkau pernah dihakimi. Mungkin engkau pernah mengalami sebuah penindasan bukan dengan tindakan tapi dengan kata-kata. Di situ ada gejolak, di situ ada pukulan. Tapi saudara lihat, semakin besar proses, semakin besar rahim, maka berat bayi itu bisa 5 kilo. Ini pria loh, saya ngerti itu. Artinya tumbuh dewasa. Saudara mau berkat besar, maka beban seorang ibu membawa beban ini besar. Saudara mau melihat bayi yang besar, tapi mau minta prosesnya kecil. Tidak bisa. Maka kandunganmu nggak kelihatan di sini, mohon izin. Nggak kelihatan, tiba-tiba sudah 6 bulan, 7 bulan, nggak kelihatan. Makanya berat badan tuh kadang-kadang 2 kilo. Akhirnya karena 5 kilo operasi keiser. Berkat besar tentunya beban memang kau alami. Tapi ingat artinya ada proses di situ. Lihat hari ke depan. Jangan lihat sekarang. Makanya Tuhan mau racun dibuang. Apa yang Tuhan mau? Ingat kasih Tuhan. Ingat rahmatnya. Enggak pernah habis. Bagaimana? Ada yang masih bingung dengan masa depan. Ada yang masih bingung besok kerjaannya apa. Kalau saya lihat nangis orang berdoa itu, nangis sukacita dengan nangis tertekan itu beda, kelihatan. Yang kerukut, yang senang itu beda, kelihatan. Kalau nangis dengan sukacita, aduh Tuhan. Tapi kalau nangis dengan beban berat, aduh Tuhan. Kadang-kadang semen dipukul-pukul. Aduh. Tuhan. Malah Tuhan itu pelan-pelan ngomongnya denger. Tapi sampai meneteskan air mata, walaupun itu boleh. Ya. Tapi hari ini saya mau katakan, sebenarnya saudara itu untuk menerima kebaikan Tuhan, tunggu waktu Tuhan, setia. Belajar setia. Perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang ke-23 dan 24. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara lihat. Ayat ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Selalu baru setiap pagi. Artinya berkat itu datangnya walaupun siang ada, walaupun sore ada, malam ada. Tapi Tuhan mau belajar engkau setia. Cari dia pagi hari. Bukan masalah berkat jasmani, tapi cari dia dengan berkat rohani. Maka disitulah engkau menemukan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Karena ukuran kita kadang-kadang dinilai dengan berkat jasmani. Tapi sesungguhnya berkat rohani, damai sejahtera, sukacita itu melebihi daripada segala-galanya. Selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan itu setia sekali. Tapi kita kurang setia. Ingat pelajaran kemarin. Firman Tuhan bilang apa? Dalam kitab Mazmur 12.
ayat 6. Ingat apa janji Tuhan? Coba tolong diulang. Pelajaran kemarin. Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang aku juga bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah, pelajaran kemarin janji Tuhan adalah pasti. Tapi saya mau katakan, kepastian itu Tuhan mau supaya apa? Rebut mana? Rebut mana itu di kapan hari? Embun itu turun jam berapa? Jam 5 pagi. Jam 6 itu sudah hilang. Seyogyanya orang di luar sana, dia memanggil Tuhan untuk apa? Untuk merebut berkat. Dia menyampaikan sebuah alunan penghormatan, pengagungan kepada Tuhan. Kita masih ngorok. Mari, selalu baru setiap pagi. Karena ayatnya bilang selalu baru setiap sore hari. Enggak, setiap pagi ada hal-hal yang baru yang akan dipercayakan, yang akan diberikan. Itu janji Tuhan pasti. Tuhan, ayat 24. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Saudara, lalu saya selalu mencari begini. Selalu baru setiap pagi itu ada providence. Ada penyediaan. Menyediakan. Ingat enggak? Coba kita buka. Di dalam kata disediakan itu ra'ah. Kata ra'ah. Selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Tuhan adalah hartaku satunya, karena itu aku berharap kepadanya. Kata disediakan itu ra'ah. Ra'ah itu coba cek Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang ke-13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara lihat, katakanlah, ya, 22 ya. Ayat 13-14, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dan Abraham menamai dia tempat itu Tuhan menyediakan. Saudara lalu, kata providence ini menyediakan. Ketika saudara belajar setia, lawan kemalasanmu. Lawan dia. Datang kepada Tuhan. Tuhan baik kepada setiap orang yang mencari dia. Saudara, Allah menyediakan yang seharusnya Abraham itu mengorbankan anaknya. Satu-satunya. Tapi Allah menyediakan penggantinya. Ada banyak hal yang tidak pernah terduga. Secara manusia dia sudah mau melepaskan tangannya. Langsung tinggal memotong anaknya. Tapi dia langsung menoleh di situ. Ada seekor domba tersangkut di semak-semak. Di detik-detik terakhir, Allah menyediakan. Sebagaimana pada saat waktunya
Kalau saat waktunya menunggu, ya izin. Buka 1, buka 2, buka 3, itu bisa dilihat. Lalu apa yang terjadi? Ini waktunya, tinggal sebentar lagi. Nunggu, saya ingat di rumah sakit saya bolak-balik mandir. Ya bolak-balik gelisah. Aduh Tuhan. Dari lihat, Allah itu menyediakan. Saudara, Tuhan tahu siapa yang ada di rahim ibu itu. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan tahu, percayalah. Yang membuat ketika sudah melahirkan kita yang menggagalkan rencana itu karena apa? 1, suka lawan Tuhan. 2, lawan orang tua. Jangan kau gagalkan rencanamu. Rencana Tuhan kau gagalkan. Kalau hari ini sudah pernah itu terjadi, lupakan. Sekarang saudara hari ini anak-anak yang manis. Amin. Anak-anak yang luar biasa. Yang punya masa depan. Kata disediakan. Apa yang terjadi kepada Abraham? Ingat, janji Abraham Tuhan kasih tahu. Dan Tuhan terus, janji Tuhan itu terus turun kepada Ishak. Janji Tuhan itu terus kepada Yakub. Sampai berita keselamatan itu dari keturunan Yakub, dari keturunan Daud, lahir Sang Mesias. Artinya, janji Tuhan itu pasti. Sekalipun di tanah pembuangan, ada benih yang akan membebaskan mereka. Ada benih yang akan membebaskan saudara dan saya. Yang lahir itu Yesus Tuhan. Yang hari ini dia menunggu saudara. Hai benih-benih ilahi, apakah engkau setia kepadaku? Apakah engkau taat kepadaku? Aku menunggu. Karena apa? Karena di ayat 17 dan 18. Saudara lihat. Coba lihat di ayat 17, 18. Di dalam kitab ratapan itu. Ratapan 3 ayat 17 dan 18. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dan lihat, di ayat 22 pun juga dikatakan, tak kesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami sebuah proses, saudara, saya masih juga berjuang Tuhan. Saya ingin sehat, anak saya pun juga Tuhan. Tapi saya terus tanamkan, ingat, proses itu pada akhirnya akan selesai. Apa yang kau alami hari ini, engkau lihat rencana Tuhan. Lihat rencana yang besar. Saudara adalah pemimpin-pemimpin yang harus punya masa depan. Maka sebab itu selalu baru, terus baru. Setiap hari, setiap minggu, baru terus datang, jemaat-jemaat terus. Mari kita ikutin pergerakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang. Kami mau berkomitmen Tuhan. Segala hal-hal yang menghambat berkat-Mu. Segala hal-hal yang Tuhan membuat segala kebaikan-Mu tidak terjadi atas hidup kami. Kami mau pulihkan keadaan kami. Kami ingin memulihkan diri kami. Kami ingin memulihkan hati kami, Bapa. Karena kami yakin tangan-Mu yang kuat akan menopangku. Tangan-Mu yang kuat akan terus Tuhan memegangku. Kinalara pase. Tangan kuat memegangku.
Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Kami mau berlari Tuhan bersama-Mu. Engkau akan memberkati anak-anak kami di tempat ini. Generasi muda akan terus dipakai Tuhan. Di dalam dunia pendidikan mereka akan sukses. Mereka akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini, remaja-remaja Tuhan. Engkau akan membuat mereka adalah remaja dan pemuda. Sebagai generasi Daud dan generasi Yusuf. Di masa depan kami akan melihat Tuhan sebuah janji yang terjadi. Sebuah Tuhan pengharapan mereka para orang tua akan melihat kesuksesan bagi anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya terjadi Tuhan. Kami melihat para orang tua Tuhan. Mereka akan tidak pernah kenal lelah. Mereka akan berlari, mereka akan semangat, tidak akan mengenal menyerah. Mereka akan diberkati Tuhan, akan dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa masa depan, bahwa kesuksesan para orang tua, mereka bekerja, mereka sebagai ibu rumah tangga, diberkati Tuhan. Para Tuhan pria-pria di tempat ini, para kaum bapak, diberkati Tuhan. Kami percaya lewat para imam akan diberkati rumah tangga mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan Engkau angkat, Engkau memberkati. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan. Kalian, amin, 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 amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dia rabayala rabayase, dia rabayase. Kilala rabasakala, kilala rabayasakatakala, kilala rabasakatakala, kilala rabasakata, kilala rabasakala, kilala rabasainala. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan diberkati Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Yang kami percayai Tuhan, Engkau akan membawa umat-Mu di tempat ini hidup di dalam kesuksesan. Masa depan mereka adalah janji-janji-Mu yang akan terjadi Tuhan. Setiap keluarga di tempat ini akan menikmati segala kebaikan-Mu. Sebabnya firman-Mu hari ini kami klaim, kami pegang, kami yakini, kami remakan, dan kami berulang-ulang membacanya sehingga sampai kami mengerti kehendak-Mu terjadi
di bumi seperti di surga. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menuntunnya dan akan membuat engkau menjadi pribadi yang berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.